Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan membahas salah satu makalah yang telah kelompok kami buat, judul Observasi dan Analisis Ilusi Visual dalam Karya, yang disusun oleh saya sendiri, Firdaus Tara Putra, dan rekan saya, Kurnia Nur Ramadan, dilanjutkan dengan Nanda Sukman Nur Hanjoyo, dan Ilham Kodri, dan terakhir yakni Faisal Anwar, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Eko Sugiarto MPD. Nah, mari kita bahas pendahuluan pada makalah kali ini. Di sini kita membahas tentang ilusi visual ya teman-teman. Kita ketahui bahwa seniman dan desainer ini telah mempelajari, menerapkan, dan bereksplorasi dalam menciptakan persepsi visual pada karya-karyanya. Di dalam persepsi visual ini, setelah diteliti, dapat beberapa ilusi visual. Penelitian pada zaman dahulu, contohnya itu bangsa Mesir yang menggambarkan persepsi visual akan bagaimana mereka itu membuat manusia itu selalu menghadap ke samping, teman-teman. Namun mata tetap tampak dari depan. Dan dilanjutkan dengan lukisan bangsa Cina dari dinasti Sung yang menerjemahkan dimensi ke dalam menempatkan objek terjauh di posisi paling atas. Dan teman-teman tahu sendiri kalau ada persepsi visual dari bangsa Italia yang mempelajari perspektif untuk mencari kesempurnaan dalam menciptakan karya lukisan itu sendiri. Jadi intinya kita itu mempelajari ilusi visual itu sangatlah penting teman-teman, supaya kita bisa menerapkan nantinya di karya kita sendiri dengan tujuan-tujuan tertentu. Jadi menurut saya itu suatu alasan kuat untuk kita mempelajari ilusi visual. Sekian dari saya, dilanjutkan dengan teman saya, yaitu Ilham Kodri. Baiklah, selanjutnya itu kita akan lanjut ke tinjauan. Nah, kita akan meninjau tentang ilusi visual atau atau topik yang akan kita bahas di makalah ini. Nah, ilusi visual sendiri itu pada awalnya itu adalah istilah yang awam. Nah, penemuan prinsip-prinsip perspektif mengawali perkembangan eksplorasi dari ilusi visual. Mungkin bukti tertua bahwa suatu ilusi visual itu dapat menjadi tema dalam berkarya adalah karya dari Leonardo da Vinci, yaitu Leonardo Ace, yang dibuat pada tahun 1485. Nah, gambar tersebut menggunakan teknik yang kita sebut anamorfisme, di mana dalam karya Leonardo Ace, gambar tersebut baru terlihat seperti gambar mata ketika dilihat dengan sudut pandang tertentu. Nah, teknik tersebut berkembang pada era awal Renaissance, dan karya lukis anamorfisme yang paling terkenal adalah karya lukis Hans Holbein the Younger dalam The Ambassadors pada tahun 1533, di mana ada penggambaran tengkorak yang merupakan simbol dari vanitas atau memento mori yang dibuat tersembunyi dalam bentuk anamorfisme. Nah, dari situlah perkembangan banyaknya ilusi visual itu diawali. Hingga pada saat ini, ilusi visual itu telah banyak berkembang dan telah banyak bentuknya. Nah, jadi itulah ilusi visual yang akan kita pelajari atau yang akan kita bahas pada kajian ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materi yang akan dibacakan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih Saudara Kodri atas penjelasannya. Selanjutnya dilanjutkan dengan Nanda Sukma. Oke, kita langsung masuk pada jenis karya pertama yang menerapkan salah satu ilusi visual. Di sini teman-teman bisa lihat kalau ini tuh karya yang kayak apa ya, nggak logis gitu. Jadi karya ini tuh namanya Relativity, salah satu karya ilusi visual dari seorang seniman dari Belanda namanya M.C. Escher. Nah, jadi karya ini tuh salah satu karya yang apa ya, kayak ikonik gitu di pop culture. Jadi mungkin teman-teman pernah lihat karya ini muncul di salah satu
film-film yang lumayan terkenal gitu. Salah satunya adalah Night at the Museum 3, lalu itu series Squid Game yang pernah viral tahun 2021 lalu. Nah, jadi maksud dari karya itu tuh sesuai dengan namanya, jadi relatif. Relativitas yang digambarkan dalam dunia yang terlukiskan dalam karya ini itu menampilkan 16 manusia dan 7 tangga. Yang dimana 7 tangga itu tuh susunan itu acak. Dan orang-orang yang ada di karya itu tuh apa ya? Kayak gravitasinya tuh random gitu. Ada yang berdirinya tegak, ada yang berdirinya menyamping gitu. Nah, karena gravitasi itu tergantung dengan masing-masing individu yang ada pada karya ini. Jadi di sini tuh ada 3 sumber gravitasi, yang mana masing-masing orang itu tergolong dari salah satu gravitasi yang ada. Jadi bisa teman-teman lihat tuh, misalnya pada gambar yang paling atas ya, itu tuh ada 2 orang yang melewati tangga yang sama, arahnya juga sama, dan apa ya, posisi itu sama, tapi gara-gara gravitasinya berbeda, orang yang satu tuh kayak malah turun tangga, dan orang yang lain tuh malah kayak naik tangga, karena mereka berada dalam dunia yang dunia yang sama, tapi relatif, karena pandangan mereka tuh terpengaruh dari gravitasi yang ada. Nah, lalu jenis ilusi visual yang diterapkan oleh M. Chester pada karya ini tuh termasuk jenis ilusi visual perspektif dan paradoks. Mungkin teman-teman udah familiar dengan kata paradoks. Jadi seperti yang saya sebut tadi, itu kayak nggak logis dan nggak bisa diterima akal saya manusia. Dan tentunya tangga ini tuh nggak bisa digunakan di dunia nyata. Nah, ilusi visual perspektif itu bisa teman-teman lihat kalau di sini tuh dia memainkan perspektif yang ada. Jadi seolah-olah tangga itu benar-benar bervolume. Dan menurut saya ini merupakan salah satu karya yang menunjukkan ya, karena kan karya ini itu bukan lukisan, sedangkan litografi. Artinya itu dia tuh harus mengukir kayunya terus baru dicetakkan pakai tinta. Mungkin sekian jenis karya yang saya akan bahas di sini, Relativity oleh Chester. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih penjelasan dari Saudara Nanda Sukma. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kurnia Nur Ramadan. Oke, apakah suara saya terdengar? Oke, kita lanjut ya dari karya yang kedua. Jadi ini adalah karya dari Salvador Dali. Karyanya berjudul The Image Deciphered. Ini adalah salah satu karya dari Salvador Dali yang paling terkenal, ya, menurut salah satu paling terkenal gitu. Sebenarnya ini juga termasuk instalasi dari The Face of My Race. Jadi ada suatu karya instalasi juga, dan ini dilukis oleh Salvador Dali. Nah, ini adalah sebuah ruangan ilusi di mana ia memproduksi fitur artis film. Bagian paling unik dari komposisi pada karya ini adalah sofanya. Itu ada di depan itu ada orang wanita itu ya. Serupa dapat dilihat pada lukisan ini yang juga sesuai dengan metode kritis paranoid pelukis terkenal. Jauhan gambar tersebut menyerupai wajah pria yang bisa disalahartikan sebagai bukan. Namun nyatanya itu adalah sebuah luka Diego Velázquez, salah satu idola Salvador Dali. Jika dilihat dari dekat dan melihatnya dari sudut berbeda, maka bentuk wajah akan menghilang dan berubah menjadi seorang gadis yang hidup di depan. Ini yang digunakan pada karya lukisan yang hampir komposisinya itu hampir mirip dengan lukisan Salvador Dali. Jadi ada wanita, ada tirai, terus juga ada sebuah peta beriring. Nah, tapi karya yang sebelumnya itu berasal dari orang Belanda. Nah, orang Belanda itu menciptakan karya yang berstyle klasik. Nah, untuk Salvador Dali ini menciptakan karya ini dengan gaya surreal. Dan juga, oke, kita masuk ke ilusi visualnya.
karya ini memiliki ilusi visual yaitu termasuk ke dalam ilusi jarak. Nah, karena ketika kita melihat dari jarak dekat itu kita melihat ada seorang wanita yang menghadap tirai, terus kita bisa melihat di belakang wanita itu ada peta, terus juga kemudian ada sofa. Nah, ketika kita mungkin dari beberapa meter ke belakang gitu, ketika kita melihat lukisan dalam asli, kita melihat sebuah potret diri laki-laki tua gitu. Nah, itu yang disebut Diego Velázquez, yang katanya itu adalah salah satu idola dari Salvador Dali. Nah, itu adalah sebuah ilusi visual yang ilusi sejarah itu. Jadi kita bisa memandang sesuatu yang berbeda dengan hanya dari jarak yang berbeda ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk analisis data ini. Mungkin bisa dilempar ke karya berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Kurnia. Selanjutnya yakni materi Horizon akan disampaikan oleh Faisal Anwar. Silakan Faisal Anwar. Oke, terima kasih. Di sini bisa kita lihat ada sebuah karya patung raksasa yang menyerupai kertas jatuh dari langit di atas bukit. Karya ini bernama Horizon, yang aslinya merupakan terbuat dari baja dan aluminium yang dicat sehingga tampak seperti sebuah gambar kartun atau editan di internet ya. Karya tersebut merupakan salah satu karya seniman Selandia Baru yang bernama Nel Dawson. Beliau merupakan seniman patung yang terkenal karena karya-karya berskala besar yang dibuat dari aluminium dan baja anti karat, dan sering menggunakan ilusi dalam karya-karyanya. Karya patung ini sendiri sebenarnya terbuat dari aluminium dan baja yang berukuran 15 x 10 x 36 meter. Patung ini berada di sebuah kompleks pertanian yang bernama Gibbs Farm dan memang memiliki koleksi patung-patung yang aneh dan tidak biasa. Patung ini memberikan gambaran dan ilusi 3D yang sering membuat orang tertipu dan menganggap karya patung ini adalah sebuah editan belaka. Dan di sini bisa kita lihat ilusi visual yang digunakan oleh Dawson dalam karya tersebut adalah ilusi perspektif, yang mana sering juga dipakai dalam karya patung yang lain. Karya ini masuk ke dalam ilusi perspektif karena seolah-olah patung ini berukuran kecil seperti kertas saat dilihat dari internet, tapi berbeda jauh ketika didekati. Patung ini mempermainkan ilusi visual orang yang melihatnya sesuai dengan jarak mereka melihat patung ini. Banyak orang beranggapan bahwa patung tersebut merupakan hasil editan dan gambar digital saat melihatnya di internet. Saya kembalikan kepada Firdaus Saraputra. Terima kasih. Terima kasih rekan saya Faisal Anwar. Wah, ternyata sangat penting ya kita mempelajari ilusi visual itu sendiri. Oleh karena itu, mari teman-teman mempelajari ilusi visual itu dengan mempelajari video yang telah kami upload setelah ini. Semoga video yang kami sampaikan bermanfaat. Jikalau ada salah kata, kami mohon maaf. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Eko MPD selaku pengampu mata kuliah Psikologi Persepsi. Sekian dari saya mewakili kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.